Setelah cukup lama belajar ilmu bela diri dengan Pak Mantat, ternyata Yin pun kehabisan uang tabungannya. Ditambah lagi dia dikeluarkan dari tempatnya bekerja. Untuk itu Yin pun berniat tinggal bersama Pak Mantat. Namun Pak Mantat yang memang sudah susah tersebut tak menginginkan Yin tinggal dan berniat mencelakai Yin dengan iming-iming mengajari Yin jurus andalannya, yaitu jurus bola api tak terkalahkan. Dan latihannya adalah mengelindingi anak tangga yang cukup panjang. Yin yang memang polos itu pun ternyata sangat senang, dan saking senangnya Yin rela memberikan jam tangan hadiah saudaranya atas rasa terima kasihnya kepada Pak Mantat yang telah banyak mengajarinya. Pak Mantat pun kemudian pergi meninggalkan Yin dan mengharapkan Yin segera tewas saat melindungi anak tangga tersebut. Tapi kemudian Pak Mantat pun merasa bersalah telah membohongi Yin yang baik hati tersebut dan segera menyusul Yin untuk menghentikannya. Sambil menyesali perbuatannya, Pak Mantat pun mendekati tangga tersebut dan konyolnya kaki Pak Mantat tersangkut. Tapi hebatnya Pak Mantat masih aman-aman saja, dan hal itu pula membuat Yin semakin kagum dengan gurunya itu. Scene kemudian berpindah di mana keesokannya Lee terlihat diganggu oleh Grizzly. Dan saat itulah Yin pun muncul menggunakan topeng Garfield untuk menghentikan perbuatan Grizzly. Grizzly yang sombong itu pun tentu saja merasa tertantang dan langsung menghajar sosok bertopeng tersebut. Dan pertarungan itu pun menjadi tontonan menarik bagi Lee dan teman-teman Grizzly. Namun seberapa kali pun Grizzly menghajar sosok bertopeng itu, dia selalu bangkit, hingga membuat Grizzly benar-benar kesal. Hingga akhirnya jurus pamungkas bola api tak terkalahkan pun keluar, dan bahkan membuat Grizzly terluka parah. Akhirnya Yin pun berhasil menaklukkan ketakutannya. Kini sosok pria bertopeng Garfield yang menyelamatkan Lee ramai dibicarakan, hingga membuat banyak pria hidung belang berlomba-lomba mengakuinya, termasuk Pak Mantat sendiri. Bahkan Yin yang juga ingin mengakuinya malah kena apesnya saja. Akhirnya Pak Mantat pun mengakuinya dan mengatakan bahwa dia selama ini membohongi Yin, termasuk jurus bola api yang berhasil mengalahkan Grizzly kemarin. Mereka berdua pun bertengkar hebat dan saling cekcok mulut. Yin yang tak tahu harus berbuat apa lagi akhirnya berniat mengakuinya langsung dengan Lee, namun pikirannya membuatnya ketakutan untuk menemuinya. Ternyata Lee penasaran dengan sosok pria bertopeng Garfield kemarin dan merasa sosok tersebut adalah orang yang dia kenal. Lee sempat meminta pendapatnya Lin bagaimana seandainya jika dia bertemu dengan sosok tersebut. Tentu Yin ingin menguntungkan dirinya sendiri. Dan saat akan menciumnya, ternyata sosok yang dia pikir pria bertopeng Garfield adalah teman SD-nya. Kita sebut saja dia Kang Olon. Hati Yin pun hancur berkeping-keping saat itu. Mana ditambah lagi si Olon menyebutnya sampah.
Setelah Li diambil oleh si Olon, Yin pun merasa hidupnya tak berguna dan mengasingkan dirinya di tempat sampah. Hingga dia pun bertemu dengan Paman Tat yang kebetulan lewat di sana. Yin kemudian memaksa Paman Tat untuk menemaninya menantang si Olon dalam sebuah pertarungan resmi. Namun saat itu si Olon terlihat sedang rapat bersama para ketua perguruan bela diri, termasuk si Grizzly sendiri yang mewakili bela diri judo. Rapat itu pun kacau karena si Olon terang-terangan menghina perguruan bela diri lainnya dan mengatakan bahwa hanya bela diri karate yang pantas memimpin. Ternyata kemampuan si Olon memang bukan kaleng-kaleng. Kemampuannya memang luar biasa. Dan hal itu ternyata membuat nyali Yin ciut dan langsung banting setir untuk membakar surat tantangan kepada si Olon. Namun konyolnya hal itu dicegah oleh Chen, pengurus departemen bela diri di sana, dan mengenali Paman Tat. Akhirnya terungkaplah sejarah pahit Paman Tat, di mana dulunya namanya sangat diperhitungkan, hingga akhirnya guru si Olon mematahkan kakinya hingga membuat perguruan tinju Cina kuno tenggelam. Karena sudah telanjur, Paman Tat pun menantang si Olon dengan membawa nama bela diri tinju Cina kuno dan si Yin sebagai petarungnya. Tantangan itu pun diterima si Olon, dan Paman Tat meminta waktu persiapan selama 1 bulan. Konferensi pers pun diadakan untuk memperkenalkan 2 petarung. Namun saat itu mental Yin diuji karena si Olon terang-terangan melamar Li, sampai membuatnya nangis darah seperti ini. Walaupun sebenarnya Li belum bisa menerima lamaran si Olon tersebut. Yin yang kesal karena si Olon mengaku-ngaku sebagai pria bertopeng Garfield pun langsung angkat bicara. Paman Tat pun kemudian meyakinkan Yin dengan mengatakan, Singkat cerita, rencana pertarungan Yin dan Olon ramai di media. Bahkan para pemburu berita sering meliput kegiatan para petarung. Namun nyatanya kegiatan Paman Tat dan Yin hanya bersenang-senang dan liburan-liburan saja. Berbeda dengan si Olon yang berhati keras dan bingung karena ulah Paman Tat dan Yin. Hingga akhirnya waktu pertarungan mereka pun tiba. Di ronde pertama, strategi Yin adalah memunggungi si Olon. Olon yang dari kemarin sudah berpikir keras tentang apa yang direncanakan Paman Tat semakin terlihat waspada. Sementara itu, Li yang ingin menonton pertandingan tersebut ternyata terjebak di lift dan hanya bisa mendengar siaran konyol. Ronde pertama pun selesai tanpa ada pukulan dari kedua belah pihak. Di ronde kedua, Yin terlihat mulai menyerang dan dibantu oleh Paman Tat yang menakut-nakuti Olon, walaupun risikonya terbilang besar.
如果唔係我落台連你都打埋，你冇人我嚟啦！我都一樣打死你嘅！冇眼花係嘛？大師竟然中咗拳喎！哇！哇！呢位大師唔還手咧！喂，大師又中多拳喎！仲有冇嘢？快攞嚟俾我哋！報告時間。Akhirnya ronde kedua pun selesai. 仲有一個回合啫喎，你仲唔快啲打謝佢？ Di ronde ketiga, pertarungan sengit pun terjadi. Di mana Yin terus mencoba mematahkan serangan karate Olon dengan menggulatnya. Dan ini juga sudah dipersiapkan Paman Tat. Ternyata sebulan sebelumnya setiap pagi Yin juga berlatih keras dengan memfokuskan kekuatan mengunci pergerakan lawan. Akhirnya si Olon pun sangat kewalahan, bahkan nangis-nangis karena tak bisa berbuat banyak. Hingga akhirnya ronde ketiga pun selesai sebelum Olon bisa membunuh Yin. Tak lama kemudian, Lee yang tadinya terjebak di lift akhirnya berhasil keluar dan menemui Yin. Hal itu pun membuat si Olon sangat kesal, kemudian menendang Yin. Perilaku buruk itu pun dikecam sang wasit dan para juri. Akhirnya perkelahian pun terjadi antara mereka, hingga di tempat itu pun kacau balau. Melihat Olon yang membabi buta, Yin pun berniat menggunakan jurus bola apinya dan membutuhkan tangga. Tapi tangga yang diberikan malah tangga mainan. Hingga akhirnya Yin pun melihat roda besi dan berniat menggunakannya untuk mengalahkan si Olon. Si Olon pun kemudian dikunci, kemudian dimasukkan ke dalam roda tersebut bersamanya, persis seperti yang dilakukannya kepada Grizzly. Akhirnya si Olon pun mengakui kekalahannya. Film pun ditutup dengan ending yang mengolonkan.